Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Rizky Setiawan. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Malang. Saya merupakan peserta PGB Angkatan 9, kelas 377 kelompok 1, asal daerah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.4, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai merefleksi dan mengaitkan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Adapun fasilitator saya yaitu Ibu DRA Endang Murtinisi MPD dan pengajar praktek saya yaitu Bapak Sukartono MPD. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikut adalah peta konsep terkait dengan koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada modul 1.1 kita sudah mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, pada modul 1.2 kita sudah mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian pada modul 1.3 kita sudah mempelajari mengenai inquiry apresiatif dalam visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah pada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Muara dari kegiatan pembelajaran ini yaitu mewujudkan murid impian di masa depan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Pada modul 1.1 kita sudah belajar mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam Dewantoro 1961 halaman 20. Adapun keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu mengejawantahkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk mewujudkan murid yang merdeka seutuhnya serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang di dalamnya harus memiliki budaya positif dan disiplin positif agar pewujudan ini berjalan terus-menerus dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu keterkaitan nilai, peran guru penggerak, dan budaya positif. Pada modul 1.2, kita sudah mempelajari mengenai nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Adapun keterkaitan dengan modul 1.4 mengenai budaya positif yaitu dengan berpedoman filosofis pemikiran KHD serta nilai dan peran guru penggerak, maka visi guru penggerak harus mendorong terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang di dalamnya harus mengimplementasikan budaya positif dan disiplin positif secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu keterkaitan visi guru penggerak dan budaya positif. Pada modul 1.3 saya sudah mengembangkan visi guru penggerak yaitu terwujudnya generasi unggul, peduli lingkungan, berwawasan global, dan berkarakter. Adapun keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu dengan berpedoman filosofis pemikiran KHD serta nilai dan peran guru penggerak, maka visi guru penggerak yang saya kembangkan harus mendorong terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang di dalamnya harus mengimplementasikan budaya positif dan disiplin positif secara terus-menerus dan berkelanjutan. Keterkaitan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai, peran, visi guru penggerak, dan budaya positif. Dengan menjiwai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka seorang guru penggerak harus mampu menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Agar nilai dan peran ini berjalan dengan maksimal, maka seorang guru penggerak harus memiliki visi. Visi guru penggerak ini harus mampu mendorong terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Agar perwujudan karakter profil pelajar Pancasila ini berjalan dengan baik, maka diperlukan budaya positif dan disiplin positif yang meliputi
Yang pertama yaitu konsep disiplin positif itu sendiri. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, meliputi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang mana hal-hal ini harus dibiasakan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu pertanyaan pemantik kedua, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Adapun jawaban dari pertanyaan pemantik kedua, yaitu sebagai guru, selain menjadi manajer di kelas, ternyata seorang guru memiliki posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Yang kedua, selama ini saya hanya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan, namun hanya aturan kelas. Ternyata, dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis namun dipahami oleh seluruh anggota kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu ada dorongan dari luar. Adapun yang ketiga, pada materi segitiga restitusi, kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana selama ini saya hanya langsung menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi tersebut. Pertanyaan pemantik ketiga yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Adapun jawaban dari pertanyaan pemantik ketiga, yaitu yang pertama, sebagai guru, perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif, yaitu saya memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Saya sebagai guru harus paham bahwa kesalahan yang diperbuat oleh murid dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif dan disiplin positif yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang humanistik. Yang kedua, selain itu, budaya positif harus segera diterapkan, karena dengan menerapkan budaya positif, tujuan pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Penerapan budaya positif yaitu dimulai dari menciptakan kebiasaan positif yang akan berdampak pada terciptanya budaya positif di sekolah. Adapun pertanyaan pemantik keempat, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Adapun jawaban dari pertanyaan pemantik keempat yaitu pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Saya akan mengajak seluruh warga sekolah untuk bertindak preventif dalam menekan masalah yang timbul di sekolah. Saya berkeinginan untuk memposisikan diri sebagai manajer, namun kebiasaan dan budaya sekolah saat ini masih menerapkan hukuman sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan pada murid. Yang kedua, saya sering memberikan penghargaan berupa poin keaktifan ketika meminta murid menjawab soal. Kali ini, saya mencoba memberi pengertian bahwa motivasi mereka menjawab jangan didorong karena mendapat poin saja, namun dikarenakan murid yang menyampaikan pengalaman belajar yang telah ia lakukan. Selanjutnya, yaitu pertanyaan pemantik kelima, yaitu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Adapun jawaban dari pertanyaan pemantik kelima yaitu perasaan saya lebih bersemangat dan tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus indisipliner murid. Karena dengan menempatkan kepada murid agar mereka melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Saya belajar untuk membimbing murid menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi.
Adapun pertanyaan pematik ke-6, yaitu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Adapun jawaban dari pertanyaan pematik ke-6 yaitu, menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan budaya positif, seperti bersalaman dengan guru, upacara, apel bersama, sholat berjamaah, kerja bakti, gotong royong, dan hal-hal positif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap murid serta keyakinan kelas. Karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal yang perlu diperbaiki lagi yaitu terkait dengan posisi kontrol. Selama ini, saya masih berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Depan, saya berkeinginan berada pada posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada murid. Selanjutnya, yaitu pertanyaan pematik ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Adapun jawaban dari pertanyaan pematik ke-7 yaitu, sebelum saya mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang saya terapkan ketika berinteraksi dengan murid adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik agar menimbulkan efek jera dan tidak melakukan ketidakdisiplinan lagi. Setelah mempelajari teori posisi kontrol pada modul 1.4, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer. Perasaan yang saya alami yaitu saya menjadi lebih tenang, murid lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang ia perbuat, sehingga murid menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau rangsangan dari luar. Adapun perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang peristiwanya. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan murid hanya bersifat sementara. Sedangkan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka murid akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan, dan perubahan tersebut tidak bersifat sementara. Selanjutnya, yaitu pertanyaan pematik ke-8, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi murid Anda? Jika iya, hal mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Adapun jawaban pada pertanyaan pematik ke-8 yaitu, sebelum mempelajari modul ini, secara tidak langsung, sebenarnya saya sudah sering menerapkan segitiga restitusi, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Hanya saja, pada tahap akhir, saya cenderung sebagai pemberi solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil murid tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dialami. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan memunculkan motivasi intrinsik agar ia berubah secara alami. Selanjutnya, yaitu rancangan tindakan aksi nyata pada modul 1.4. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Adapun latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama yaitu dari latar belakang. Visi SMKN 2 Malang yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan. Dalam pembentukan murid sesuai dengan visi tersebut harus disadari bersama membutuhkan suatu penerapan budaya positif dalam implementasinya. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan di dalamnya. Penerapan budaya positif ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dan kesepakatan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam pengimplementasian nilai-nilai karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif dengan disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Yang kedua, yaitu mengembangkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan praktek baik dan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukurnya, yaitu yang pertama, murid mampu membuat poster keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Yang kedua, guru atau karyawan dapat menerapkan budaya positif, teori motivasi, kontrol diri, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan murid. Yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai budaya positif dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Dan yang keempat, terbentuk warga sekolah yang mampu mengaplikasikan budaya positif dalam kegiatan sehari-hari. Adapun lini masa, tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama adalah membuat dan mengembangkan modul dan PowerPoint terkait dengan budaya positif. Yang kedua, menemui kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan modul dan presentasi serta mengatur jadwal pengimbasan budaya positif. Yang ketiga, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga pendidikan terkait dengan disiplin positif, kesepakatan kelas, dan praktek segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan. Yang keempat, guru memfasilitasi wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas dan dikembangkan menjadi keyakinan kelas dan dilaksanakan. Yang kelima, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai budaya positif baik selama pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Dan yang keenam, mendokumentasikan setiap kegiatan budaya positif dan disiplin positif yang dapat menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, warga sekolah, serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua adalah dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik atau murid dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, bekerja sama dan kolaborasi dengan karyawan bagian perlengkapan untuk menyiapkan alat, bahan, dan perlengkapan yang mendukung terlaksananya kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang keempat, membangun komunikasi dengan seluruh warga sekolah terkait dengan program yang telah disusun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.